Halo Bapak Ibu, kita ketemu kembali. Oke, saat ini kita akan masuk ke pelatihan di sesi 3. Pelatihan ini membahas mengenai whistleblowing system atau WBS. Kita mungkin pertama kali harus mengenal dulu apa sih itu whistleblowing system. Nah, jadi sebenarnya adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan maupun fakta atas terjadinya tindakan kecurangan atau fraud, pelanggaran lainnya terhadap kode etik dan atau peraturan perusahaan, dan penyimpangan aturan dan prosedur yang terjadi di lingkungan perusahaan. Nah, jadi dari whistleblowing ini punya moto, bila terjadi tindak pelanggaran, maka diam bukan suatu pilihan. Bersama kita bisa mewujudkan budaya bersih dan jujur. Ayo kita bisa. Nah, untuk pelaporan dari sarananya, pelaporan WBS ini, kita membaginya menjadi dua bagian. Pertama, bisa melapor melalui nomor WhatsApp WBS ke 0821 94 kali 2053. Di mana di side office dan di head office sudah ada banner, dan dari banner itu ada barcode. Dari barcode itu bisa kita scan, langsung masuk ke dalam WhatsApp whistleblower juga. Atau melalui website WBS yang ada di website Padang Karya Group di bagian whistleblower. Di sana pada kanan bawah ada pengisian dengan menggunakan e-form, di mana e-form tersebut dapat kita peroleh dengan klik, ditanda diklik di sini, nanti di sana akan masuk ke dalam form-formnya. Mungkin pembahasan akan dibahas di sesi 4. Terkait dengan pelapor anonim WBS, pelaporan tindak kecurangan dapat dilakukan secara dilengkapi identitas pelapor maupun dengan cara anonim. Penyampaian laporan anonim tetap akan diterima dan dapat ditindaklanjuti dengan catatan wajib dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian, yakni kesulitan dalam hal komunikasi dengan pelapor, kesulitan dalam konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan tindak kecurangan tersebut. Jadi, anonim itu diperbolehkan, silakan. Tapi, seperti yang disebutkan tadi, dua poin tadi, akan ada kesulitan dalam proses investigasinya. Berikutnya, asas penyelenggaraan WBS. Pertama, rahasia. Pengelola WBS wajib melindungi dan merahasiakan identitas pelapor tanpa terkecuali. Prinsip ini perlu dijunjung tinggi oleh pengelola WBS dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari setiap lapisan stakeholders untuk melaporkan setiap tindak kecurangan yang terjadi. Yang kedua, tidak memihak. Pengelola WBS tidak boleh memihak dalam hal yang bersifat suku, agama, ras, maupun kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, independen. Pengelola WBS wajib bersikap independen dalam menangani setiap laporan yang masuk. Apabila anggota pengelola WBS merasa independensinya terganggu terkait penugasan yang jalannya, maka personil wajib mengajukan pengunduran diri dari tim investigasi dengan membuat surat permohonan tertulis kepada Departemen Internal Audit dan Anti Fraud dalam rangka untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Non-repudiation. Seluruh karyawan wajib Seluruh karyawan perusahaan wajib menerapkan prinsip non-repudiation, yaitu memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap segala bentuk pembalasan yang berpotensi terhadap pelapor. Ini adalah asas penyelenggaraan WBS yang wajib dipegang. Berikutnya, terkait perlindungan pelapor. Satu, identitas dan informasi yang diberikan oleh pelapor akan diperlakukan sebagai konfidensial. Kedua, bila diperlukan, perusahaan akan memberikan perlindungan kepada pelapor seperti litigation support bila diperlukan. Yang ketiga, perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan atau fitnah. Ketiga, sorry. Berikutnya adalah sanksi bagi terlapor dan pelapor. Pemberian sanksi diberikan dan dilakukan oleh Departemen Human Resource
setelah mendapat persetujuan dari Komite Etik dan Presiden Director atau CEO. Sanksi bagi terlapor yang terbukti. Apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct dan atau peraturan perusahaan, sanksi yang diberikan kepada pihak terlapor adalah sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku, surat perjanjian kerja, pernyataan kepatuhan terhadap Code of Conduct, dan deklarasi keterbukaan informasi dan lainnya. Sanksi bagi pelapor yang menyalahgunakan WBS. WBS menegaskan bahwa pelapor yang melakukan fitnah atau melakukan pelaporan palsu atau fitnah akan kehilangan hak mendapatkan perlindungan dan bahkan diancam dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi sanksi itu diterapkan untuk dua sisi, untuk terlapor dan pelapor. Oke, untuk sesi ketiga sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dapat berguna.